Jadi jangan ada yang datang bahwa nanti Butung bersatu, omong kosong. Ada yang datang bilang Ambalau bersatu, omong kosong. Orang Ambalau itu menghargai perbedaan, menghargai kemajemukan, menghargai pilihan yang berbeda, menghargai demokrasi. Mailoy Latu, politisi Partai Demokrat, anggota DPRD Kabupaten Buru, untuk musik moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk katong semua. Shalom. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pemudi, tokoh perempuan, rakyatku di Desa El Fule yang kami hormati dan sungguh kami cintai. Pak lebih familiar, kami selalu menyapa beliau ini dengan Bang Tagop selaku instruktur politik kita, pengarah yang sungguh kami hormati dan kami banggakan. Bung Arifin Latluar, salah satu anggota DPRD Buru yang turut serta hadir, yang kami hormati. Kakandaku Bung Madoli, anggota DPRD Dapil Waisama Ambalau. Katumpung Papi BMW Bernardus YMC, mana beliau itu? Ya, yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman partai, pimpinan partai politik koalisi rakyat SMSGS yang sungguh kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama beta mau sampaikan bahwa ketika kita bicara soal histori, soal perjalanan politik di negeri ini dari 12 tahun yang lalu sampai dengan 2020, bahwa begitu ada salah satu paslon atau kandidat yang selalu mengedepankan suku, agama, ras, golongan, itu dipastikan kalah telak. Setuju, Mama? Itu dipastikan kalah telak. Survei membuktikan. Mari kita coba bercermin dari pilkada 2010 2015. Selalu saja ada paslon yang mengkampanyekan suku, agama, ras, golongan, kalah telak di negeri ini. Ini pertanda bahwa Tuhan dan leluhur di negeri ini tidak menginginkan negeri ini, rakyat di negeri ini terpecah, terkotak-kotak, teradu domba hanya karena pikiran sempit paslon-paslon tertentu. Para leluhur di negeri ini mencintai kedamaian, mencintai persaudaraan, mencintai kekeluargaan, kebersamaan. Jadi beta mau bilang, parsu saudaraku kios-kios Lamena, kalau ada yang coba datang bicara suku, jangan. Karena ribuan tahun yang lalu katong saling menghargai di negeri ini. Setuju? Ribuan tahun yang lalu katong saling menghargai di negeri ini. Jadi kalau ada yang datang bicara suku, bicara agama, bicara kasta dan lain sebagainya, itu omong kosong. Itu orang-orang yang tidak datang dengan program, yang tidak datang dengan visi misi, hanya bisa datang mengadu domba rakyat di negeri ini. Makanya sudah hampir sebulan atau sebulan lebih ini, memang katong harus akui bahwa pasangan SMSGS ini
Bunda Safitri Malik dan Pak Gerson ini adalah pasangan yang banyak dicemooh, yang banyak dihina, yang banyak disudutkan, yang banyak didiskreditkan. Tapi yakinlah, Tuhan menjadi saksi bahwa orang yang terus dihina, orang yang terus direndahkan, suatu saat dan besok tanggal 9 bangkit untuk pimpin negeri ini. Jadi ini fakta sejarah. Jadi jangan ada yang datang bahwa nanti Butung bersatu, omong kosong. Ada yang datang bilang Ambalau bersatu, omong kosong. Orang Ambalau itu menghargai perbedaan, menghargai kemajemukan, menghargai pilihan yang berbeda, menghargai demokrasi. 2015 yang lalu katong pun pengalaman pahit, dan beta mau bilang para rakyatku di Kecamatan Ambalau, stop jua, mari bergandeng tangan bersama untuk membangun negeri ini. Isu yang beredar hari ini di media sosial, silahkan saudara rakyatku cek, bahwa memang tetangga kita dua di seberang sana, dua di seberang sana maksudnya, tanpa beta menyebut si atau si B, bapak-bapak dan saudara, kelihatan supani. Karena apa? Orang rakyat di Buru Selatan ini tidak bisa membayangkan, dan orang sering mengklaim bahwa Kecamatan Ambalau dong lockdown akan bersamaan dengan corona ini. Fakta itu telah terbantahkan dengan adanya penyambutan Bunda Safitri dengan kita pada saat di Kecamatan Ambalau. Antusias rakyat luar biasa. Abangku Bang Tagop yang kami cintai ini sampai menitikkan air mata, karena beliau tidak bayangkan kalau penyambutan antusias rakyat seperti itu di Kecamatan Ambalau. Lalu apa? Semangat rakyat. Tandu, singgasana, kursi yang disediakan oleh rakyat tim pada saat itu 1 hari 1 malam. Singgasana, kursi yang disiapkan untuk tandu ibunda tercinta Bunda Safitri, 1 hari 1 malam, dan itu dikawal pagar ketat, laksana Satpol PP mengawal bupati. Ini bentuk dan luapan cinta rakyat. Jadi jangan ada yang menafsirkan bahwa ini merendahkan martabat, menginjak-injak harga diri, menjadi budak. Ini omong kosong. Ini semangat rakyat. Kalau Bunda Safitri turun di saat hajatan masjid, hajatan Sasi Bayi Leo, hajatan apa yang berhubungan dengan nuansa adat di pulau, lalu memang seperti itu wajar. Tapi beliau turun ini karena bertepatan dengan tanggal 9 pesta rakyat. Yang namanya pesta rakyat, silahkan rakyat, ale mau jungkir balik, mau koprol, mau tenggelam, mau kayak burung panik apa, panikika, kelelawar, silahkan. Rakyat punya hak untuk berekspresi, asalkan damai terus dijaga di negeri ini. Rakyat punya hak untuk berekspresi. Setelah beta dengan teman-teman Pamadoli dan lain sebagainya, kato mengawal Bunda dan Pak Gerson masuk Kecamatan Leksula. Luar biasa penyambutannya, tidak mau kalah dari penyambutan di Kecamatan Ambalau. Hei Bapak Ibu, bicara sekarang ini yang bilang hoax itu bicara paralel. Bicara sekarang ini fakta digital telah membuktikan. Silahkan buka WhatsApp, Facebook, Messenger, dan lain-lain sebagainya. Buka bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Ismail Wilaku ini bohong. Silahkan buka. Dan kalau Anda buka, pasti Anda meyakini itu. Makanya beta selalu bilang bahwa kalau saudara pernah keliru dan salah pilih di 2010, itu wajar.
Karena itu fase awal dalam hal katong menentukan pemimpin di negeri ini pada saat itu. Wajar Anda memilih salah lalu kalah, wajar. 2015 kemarin kalau Anda pada pilihan yang salah dan keliru masih bisa ditoleransi. Tapi beta mau bilang para Bapak Ibu, di 2020 ini kalau Anda ternyata memilih pada pasangan yang kalah, maka itu memang sungguh ajaib dan luar biasa. Apa? Ya, saudara, abangku pemuda di Selfule, saya tidak menjanjikan sesuatu. Saya cuma bicara soal fakta di negeri ini. Saya cuma bicara soal kebersamaan di negeri ini. Makanya saya orang pertama yang bantah ketika ada orang yang berpikir sempit lalu mengkampanyekan suku, agama, golongan. Saya membantah itu. Karena negeri ini katong mesti bergandeng tangan bersama, membahu bersama, membangun bersama, dan tentu untuk kesejahteraan bersama. Setuju Mama? Jadi pastikan pilihan Mama bahwa tanggal 9 Desember ini hanya cuma pilih nomor. Nah, jangan mengulang 3 kali pilih yang kalah. Beta bilang kalau 1 kali, lagu bilang 1 kali masih dimaafkan, 2 kali juga dimaafkan. Kalau sampai kalah ketiga itu memang tidak bisa dimaafkan lagi. Ya toh? Lalu katong kembali bicara soal daerah ini 12 tahun yang lalu lagi. Beta sering bilang bahwa hari ini kalau orang ke budada biarlah. Ada orang-orang tertentu yang lahir dan muncul secara dadakan bilang bahwa dong tokoh kunci pemekaran di negeri ini, silahkan. Tapi ketika jawabannya katong tanya par ayam pun saya mau berkotek. Ketika katong coba tanya kambing apakah dong ini pernah berbuat, pernah jadi tokoh kunci untuk memerdekakan Buru Selatan, kambing pun tidak mau Setuju Mama? Tiga Ibu, 3. Asal aman saja. Katong bicara sampai subuh asal aman saja. 12 tahun yang lalu hanya orang terbaik. Iya maksudnya hanya orang terbaik, orang busuk yang datang bisik soal perubahan di negeri ini, lalu membangunkan kita dari mulai Waihoton sampai Ambalaut bahwa sudah saatnya katong merdeka. Barulah Buru Selatan dijadikan Kabupaten Otonom pada saat itu. Setuju Mama? Ada yang coba-coba menghalangi. Beta ini juga salah satu tokoh gabung bersama orang busu ini di LPBS. Ada yang menghalangi pemekaran pada saat itu. Ada yang bahkan datang mengadu domba rakyat bahwa jangan terima Buru Selatan mekar. Ibu-ibu dong pasti jadi saksi pada saat itu toh? Iya. Jadi kalau ada yang bilang kayak begitu, bilang stop jual. Karena katong tahu persis di 12 tahun yang lalu cuma Bang Tagop yang datang lalu bisik soal perubahan di negeri ini. Sehingga hari ini apa? Katong dari 0 kilo jalan sudah bangun sekitar 500 km jalan. Jembatan sudah mulai berangsur-angsur kita bangun. Tower hampir bisa dipastikan semua kecamatan kita saat ini berdiri.
Penerangan alhamdulillah kota Nambrole sudah normal, makanya yang lawan sudah bingung mau bikin isu apa lagi. Bahwa pembangunan itu dia berangsur-angsur, dia bertahap, tidak bisa kayak orang pasang togel lalu mimpi semalam besok bilang pasang jadi, padahal meleset juga. Iya kan? Pembangunan ini dia bertahap, besok bangun apa, lusa bangun apa, tidak bisa secara simultan, tidak bisa kayak mau balik telapak tangan lalu hari ini kata mau bikin Buru Selatan jadi kota Paris, itu omong kosong. Konsep pembangunan apa itu? Karena katong kejar infrastruktur, katong juga mesti perhatikan ibu-ibu kesejahteraan. Kamu bagaimana ibu? Jadi begitu, belum lagi APBD kita ini masih gini. Orang cuma dengar bilang 700 miliar lebih, betul. Tapi sekitar 200 miliar lebih itu belanja pegawai, PTT dan lain sebagainya. Jadi katong pungkepen cuma mau bangun infrastruktur, pemberdayaan, insentif dan lain sebagainya, itu cuma 400 miliar lebih. Jadi sabar, sabar, sabar. Karena pasangan SMSG sini hanya butuh rakyat yang sabar untuk sama-sama katong bangun negeri. Setuju? Karena kita tahu persis katong saling baku kanan. Orang yang sabar kamari, karena Rio Sapanggal di samping rumah terdapakan misalnya kontraktor. Hari ini mulai cari tempat aku puntar bayar. Setuju? Karena lantai jemuran di Wai sama terdapakan, padahal katong mesti kasih acim lain. Karena kemarin robo sudah patarus. Nggak bagi-bagi tuh. Nah, karena ini bilang takut puntar bayar sepanjang jalan Kenangan. Ibu-ibu setuju dan dong kasih. Toh tanggal 9 dong pilih mana? Pilih mana? Coba serempak, pilih mana? Kalau bapak-bapak dong tarmo ibu-ibu jangan kasih dong sanksi sadiki. Toh kasih sanksi sadiki saja tapare gua alamat dulu. Jadi bahwa itu ada Don dua di seberang sana, urus batu saja terbatul, toh urus plastik saja terbatul, urus besi saja terbatul. Kok ini urus manusia banyak ini? Dong faham kasih? Ibu-ibu dong faham toh? Cewek-cewek Jakarta bilang beta cuma kasih kode saja, itu kode sah. Kode toh. Nah. Nanti dong klarifikasi dong bicara model Pak itu bicara bahwa memang dong jago batik, bahwa dosen bertanggung jawab masih ada yang pun kewenangan. Nah selama ini katong di mana? Katong tuh mata ini tuh menyaksikan semua itu, untuk melihat semua itu, bahwa pernah lewat tangan mereka kamu bikin jeritan rakyat di negeri ini soal transportasi dan lain sebagainya. Setuju ibu-ibu? Cuma biarlah. Karena beta yakin sungguh dari Ambalau Tanjung Timbang sampai Waihotor, rakyat punya catatan soal masing-masing pasangan ini. Setuju? Rakyat punya catatan soal masing-masing paslon ini. Jadi stop. Kalau ada yang datang mengadu domba, ada yang datang bawa isu sempit, sing boleh. Karena beta mau bilang para beta pun bapak, tokoh agama, tokoh adat, katong sama-sama tahu adat di negeri ini. Jadi jangan ada yang datang mengadu domba. Bahwa orang buruh Ambalau tidak memilih siapapun datang pagi, sorenya dianggap orang buruh. Setuju Bapak? Ini sejarah. Siapapun datang malam, paginya dia adalah orang buruh. Setuju? Jadi kalau tatanan adat budaya ini sudah tertancap di negeri ini, jangan ada yang coba-coba datang untuk mencabik-cabik itu. Karena Allah dan leluhur di negeri ini pasti marah. Jangan pisahkan kata orang buruh Ambalau dan orang butut. Jangan pisahkan orang buruh dan orang Sula. Jangan pisahkan orang buruh dan orang Ternate.
Jangan pisahkan orang buruh dengan orang Bugis, Makassar dan lain sebagainya. Karena buruh ini adalah campuran dari semua warna itu, sehingga bikin buruh ini bagus. Jadi jangan kalau ada yang datang bilang komitmen orang buton, ngomong kosong apa ini? Karena orang butuh mendiami negeri ini jauh sebelum tanggal 9 Desember besok ini. Setuju? Ada yang datang bilang di pulau ini katong sukunciakan. Beta mau bilang pardon, barang pakai salot apa? Sementara katong ini ada tahan kunci semua nih. Katong ini ada tahan kunci semua ini. Kalau ada yang datang bilang Banda Parestu dari Raja Ambalau, beta mau sampaikan kemarin Ibunda Safitri diterima langsung oleh Raja Ambalau. Dan beliau juga memberikan restu kepada Bunda Safitri dan pasangan dan Pak Gerson Ilyas sendiri. Dan beta mau sampaikan bahwa orang Ambalau hari ini tidak ada yang namanya lockdown, tidak ada yang namanya kunci-kunci yang ada. Orang Ambalau hari ini bebas demokrasi. Karena orang Ambalau punya keyakinan bahwa yang memimpin negeri ini ose mau pele dengan apa lain. Kalau Tuhan di leluhur negeri ini surestui, besok tetap jadi nomor 3. Beta bicara begini pasti beta Bapak tahu, cuma nanti katong buka tikar lah katong cari. Bapak mohon maaf, beta hormat. Karena bahasa Balau bilang muhuki. Siapapun yang ditakdirkan untuk memimpin buruh besok, buruh selatan besok, kamu mau pele di tembok Cina di Berlin sana, tetap besok nomor 3 pimpin buruh selatan. Jadi janganlah. Beta pastikan saudara sebelum beta akhiri, beta sering bilang di mana-mana bahwa kalau 3 kali kalah itu memang kurang ajar. Jadi beta mengajak pak saudara semua, beta pembapa, tokoh agama, tokoh adat, mama, mari katong bersama penerbangan kali ini. Penerbangan ketiga ini, rute ketiga. Sah saja orang butuh. Lah sekarang siapa mau menyangkal siapa? Jadi stop, jangan bicara suku di negeri ini. Karena katong ini masuk keluar sama. Toh? Beta pun tete ada kawin dengan sepun nene ada kawin dengan beta pun tete, bibi ada kawin dengan sepun om, sama habis. Ada keberagaman, ada campuran di sana. Pelangi itu ketika ditata pindah itu karena ada banyak warna. Jadi kalau orang yang memasakkan satu warna itu hanya orang-orang yang berpikir sempit, pikirannya picik, di dalam hatinya masih menanam rasa kebencian. Dan orang-orang model ini susah perubahan dapat dong. Setuju? Orang-orang model ini susah perubahan dapat dong. Karena di setiap pojok dong bicara orang puntar baik. Nanti ketika katong balas bicara dong puntar baik, dong bilang masa begitu. Barang ose bisa bicara katong puntar baik, katong sim bisa. Cuma untuk apa? Karena pasangan nomor 3 SMSG sini katong bicara program, katong bicara kegiatan, katong bicara visi misi, katong bicara soal pemberdayaan, dan hanya bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Tagop almarhum Bunce selama 10 tahun ini hanya pasangan nomor 3 yang bisa melanjutkan itu. Hanya pasangan nomor 3 yang bisa melanjutkan itu. Ibu-ibu, dong sudah dengar toh? Kebetulan periode ketiga toh? Periode ketiga toh? Nomor urut 3. Ibu-ibu kita mau bilang kalau 10 tahun Pak Tagop ini dan Pak Bunce pimpin wajar. Karena waktu itu katong masih pamer di Tanah Ewang, toh, parusa lahan baru, wajah. Itu butuh tenaga laki-laki. Karena harus berhadapan dengan tombak, parang, salawaku, bahkan bom dan lain sebagainya. Pak Tagop setelah kampung Pandasi, fase ketiga ini, katong butuh fase flamboyan, susu perempuan. Tojo ibu-ibu. Kurang dan lebih beta mohon maaf karena waktu jualan.
beta pun ada yang tadi interupsi tadi. Mohon maaf, katon sen janji-janji, katon bicara soal fakta. Bahwa bicara pembangunan hari ini katon suakui bahwa memang masih ada kurang. Wajar manusia. Coba kamu lihat kambing. Kambing masa pas lahir langsung dia kokoh. Kau gimana mama? Mesti dia susu dulu, dia mama kas panas dia dulu. Ya begitu pun di negeri ini. Bagaimana kamu pasangkan Pak Itu Tagub bangun jembatan layang dari Waitawa sampai Ambalau? Tak bisa kayak begitu, semua bertahap. Semua bertahap. Muda, tua. Remaja, dewasa, tua. Ya, di mana-mana itu sunnatullah, hukum alam. Dong balong bikin saja dong bicara, kong ini Pak Tua. Jadi ibu-ibu beta cuma mau sampaikan, kalau katon berketetapan hati para pilih nomor 3 di tanggal 9, kunci pikiran, kunci hati, tutup talingan, pastikan bahwa tanggal 9 tetap pilih nomor 3. Tetap pilih nomor 3. Ya, ingat, mama beta cuma bilang selain Tuhan leluhur jadi saksi, katon juga sama-sama jadi saksi. Jadi katon tandai di tanggal 9 nanti. Jangan ada dusta di antara kita. Billahi fisabilillah fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.